Bibir mereka bertemu dalam ciuman penuh gairah yang tak terduga, tapi saat itulah kilatan cahaya ponsel dari balik jendela menyinari wajah mereka, Ibu Aulia, yang kebetulan lewat, melihat semuanya. Dunia Aulia runtuh seketika, ketika pagi harinya, ayahnya mengusirnya dari rumah dengan kata-kata pedas yang menusuk hati. Aulia berjalan menyusuri jalan raya Tanah Abang yang ramai, tas ranselnya berat dengan barang-barang seadanya. Hujan semalam masih meninggalkan genangan air yang mencerminkan wajahnya yang pucat. Dia ingat bagaimana semuanya dimulai di kampus Universitas Indonesia saat dia pertama kali bertemu Nadia di kelas psikologi. Nadia, gadis cantik dari keluarga liberal di Bandung, selalu tampak percaya diri dengan rambut panjang bergelombang dan senyum yang menawan. Aulia, sebaliknya, berasal dari keluarga konservatif di Jakarta Selatan, di mana ayahnya seorang pengusaha sukses yang teguh memegang nilai-nilai tradisional. Mereka berteman dekat sejak semester pertama, berbagi rahasia kecil, tapi Aulia tak pernah menyangka perasaannya akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, setelah kuliah malam, mereka nongkrong di kai dekat kampus. Nadia bercerita tentang pacarnya yang selingkuh, air mata mengalir di pipinya. Aulia, tanpa sadar, memeluknya erat. "Kamu pantas dapat yang lebih baik," katanya pelan. Tapi saat Nadia menatapnya dengan mata penuh rasa syukur, hati Aulia berdegup kencang. Mereka berjalan pulang bersama, hujan mulai turun, dan di gang itu, dorongan hati membuat Aulia menciumnya. Itu adalah momen pertama yang membuatnya merasa hidup, tapi juga awal dari mimpi buruk. Keesokan paginya, Aulia bangun di kamar kosannya yang sempit. Ponselnya berdering tak henti, panggilan dari ayah. "Kamu sudah bukan anakku lagi," teriaknya melalui telepon. Aulia gemetar, mencoba menjelaskan bahwa itu hanya salah paham, tapi ayahnya tak mau mendengar. Ibu, yang melihat kejadian itu, sudah menceritakan semuanya dengan air mata. "Bagaimana bisa kamu lakukan ini pada keluarga kita? Apa kata tetangga?" kata ibu saat Aulia datang ke rumah untuk memohon maaf. Pintu rumah terkunci rapat, dan Aulia terpaksa pergi, hatinya hancur. Dia menghubungi Nadia, tapi Nadia tak angkat telepon. Aulia panik, berpikir mungkin Nadia juga mendapat masalah. Akhirnya, Nadia membalas pesan, "Ma, Aul. Aku takut. Keluargaku tahu dari gosip kampus." Aulia terduduk di trotoar, air mata bercampur hujan yang kembali turun. Bagaimana bisa satu ciuman menghancurkan segalanya? Dia ingat masa kecilnya, di mana ayah selalu mengajarkan nilai-nilai agama dan tradisi. "Wanita harus menikah dengan pria baik," katanya selalu. Aulia pernah mencoba menyangkal perasaannya, berkencan dengan cowok di SMA, tapi tak pernah terasa benar. Kini, rahasia itu terbongkar, dan dia harus membayar harganya. Aulia memutuskan untuk mencari pekerjaan sementara. Dia apply ke sebuah kai di Kemang, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Di sana, dia bertemu dengan Rina, barista senior yang ramah. Rina, dengan mata sipit dan senyum hangat, sepertinya mengerti sesuatu dari tapan Aulia. "Kamu kelihatan capek banget," katanya sambil menyodorkan kopi. Aulia tersenyum tipis, tapi dalam hati, dia bertanya-tanya apakah Rina juga seperti dirinya. Malam itu, setelah syit, Rina mengajaknya ngobrol. "Aku pernah di posisimu," kata Rina pelan. "Keluargaku juga tolak aku karena aku lesbian." Kata itu terdengar asing di telinga Aulia, tapi juga melegakan. Untuk pertama kalinya, dia merasa tak sendirian. Tapi konflik baru muncul. Nadia akhirnya menghubunginya, meminta bertemu. Di Taman Monas, Nadia datang dengan wajah pucat. "Aku nggak bisa lanjut, Aul. Keluargaku ancam putus hubungan kalau aku deket sama kamu." Aulia terkejut, merasa dikhianati.
Kamu yang mulai semuanya, balas Aulia marah. Mereka bertengkar hebat, Nadia pergi meninggalkannya sendirian. Aulia pulang ke kosan, menangis sepanjang malam. Keputusannya untuk mencium Nadia telah merusak persahabatan mereka, dan kini dia harus menghadapi dunia sendirian. Hari-hari berikutnya, Aulia fokus pada pekerjaan. Rina menjadi teman dekat, berbagi cerita tentang komunitas di Jakarta yang tersembunyi. Kita harus hati-hati, masyarakat belum siap, kata Rina. Aulia mulai membaca buku psikologi tentang identitas seksual, mencoba memahami dirinya sendiri. Tapi tekanan dari keluarga tak berhenti. Adiknya, yang masih SMA, diam-diam menghubunginya. Kak, ayah marah besar. Ibu sakit karena ini. Aulia merasa bersalah, tapi juga marah. Mengapa dia harus menyembunyikan siapa dirinya? Suatu hari, ayahnya datang ke Kai. Aulia kaget, tapi ayah hanya menatapnya dingin. Kembalilah kalau kamu sudah normal, katanya sebelum pergi. Aulia hancur, tapi Rina memeluknya. Kamu kuat, Aul. Itu adalah awal dari perjuangan panjang, di mana Aulia harus memilih antara keluarga dan jati dirinya. Aulia bangun pagi dengan kepala pusing setelah malam yang panjang bicara dengan Rina. Mereka habiskan waktu di rooftop apartemen Rina, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Rina cerita tentang mantannya, seorang wanita yang meninggalkannya karena tekanan keluarga. Aku hampir bunuh diri, kata Rina, suaranya gemetar. Aulia mendengarkan, merasa ikatan yang kuat. Tapi pagi itu, pesan dari Nadia membuatnya gelisah. Aku rindu kamu, Aul. Maafkan aku. Aulia ragu, tapi akhirnya setuju bertemu di Mall Senayan. Di sana, Nadia tampak berbeda, rambutnya dipotong pendek, mata bengkak. Aku bohong ke keluarga, bilang itu cuma salah paham, kata Nadia. Aulia marah, kamu tinggalkan aku sendirian. Tapi Nadia menangis, aku takut kehilangan mereka. Tapi aku juga takut kehilangan kamu. Mereka berdamai, tapi Aulia merasa ada yang berubah. Nadia janji akan lebih berani, tapi Aulia tahu itu tak mudah. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi kuat, cinta seperti mereka dianggap tabu. Kembali ke kampus, gosip menyebar. Teman-teman menjauh, dosen memandang aneh. Aulia merasa terisolasi, tapi Rina mengajaknya ke pertemuan rahasia komunitas di sebuah rumah di Cikini. Di sana, Aulia bertemu banyak wanita seperti dirinya, ada yang dokter, guru, bahkan artis. Mereka berbagi cerita, saling dukung. Kita harus berjuang, kata seorang pemimpin kelompok. Aulia merasa diberdayakan, tapi juga takut. Apa kalau ketahuan? Konflik memuncak saat ayah Aulia tahu tentang pekerjaannya. Dia datang lagi, kali ini dengan ancaman, kalau kamu gak berubah, aku potong biaya kuliahmu. Aulia menangis, tapi menolak. Ini aku yang sebenarnya, ya. Ayah pergi marah, dan malam itu, Aulia putuskan pindah kosan lebih jauh. Nadia ikut membantu, tapi saat mereka packing, Nadia mendapat telepon dari ibunya. Kamu lagi sama siapa? Tanya ibu. Nadia curiga. Nadia panik, bohong lagi. Aulia kecewa, merasa Nadia tak sepenuh hati. Beberapa minggu kemudian, Aulia mulai dekat dengan Rina. Mereka jalan-jalan ke Ancol, berbagi es krim sambil bicara mimpi. Rina cium pipi Aulia, dan Aulia merasa hangat. Tapi Nadia tahu dari Otto di media sosial. Nadia marah besar, datang ke Kai dan bertengkar dengan Rina. Dia milikku, teriak Nadia. Aulia bingung, merasa terjebak di antara dua orang. Dia pilih Nadia, tapi Rina terluka. Kamu belum siap, Aul, kata Rina sebelum pergi. Aulia merasa bersalah, tapi Nadia senang. Tapi kebahagiaan itu sementara. Keluarga Nadia tahu tentang hubungan mereka dari teman kampus.
Ayah Nadia, seorang ustadz, marah besar. Dia datang ke kosan Aulia memaki-maki mereka. Ini dosa besar, katanya. Nadia menangis, memohon maaf. Aulia berdiri tegak, kami saling mencinta. Ayah Nadia tarik anaknya pergi, dan Aulia ditinggal sendirian lagi. Malam itu, dia minum obat tidur berlebih, tapi untung Rina datang menyelamatkannya. Jangan gini, Aul. Kita butuh kamu. Aulia sadar, dia harus lebih kuat. Dia mulai ikut aktivitas komunitas, membantu orang lain yang seperti dirinya. Tapi tekanan sosial tak berhenti. Di kampus, ada demo anti-LGBT, dan Aulia hampir kena pukul. Nadia hubungi dia diam-diam, aku dikurung di rumah. Aulia nekat, datang ke rumah Nadia di malam hari. Mereka kabur sebentar, tapi tertangkap. Ayah Nadia ancam laporkan Aulia ke polisi. Aulia lari, hatinya remuk. Hari-hari berikutnya, Aulia fokus kuliah dan kerja. Rina kembali sebagai teman, tapi ada jarak. Aulia renungkan pilihan-pilihannya, apakah bertahan dengan Nadia yang ragu-ragu atau jalani hidup sendiri. Dia ingat kata ayahnya, tapi juga kata-kata di komunitas, cinta tak salah. Konflik dalam dirinya semakin dalam, membuatnya sulit tidur. Aulia duduk di bangku Taman UI, memandang danau kecil yang tenang. Sudah 2 bulan sejak insiden di rumah Nadia. Nadia hilang kontak, mungkin ponselnya disita. Aulia coba hubungi lewat teman, tapi tak ada kabar. Rina ajak dia ke Enpride kecil di sebuah kai underground di Tamrin. Di sana, musik lembut dan cahaya redup membuat Aulia merasa aman. Kamu harus move on, kata Rina. Aulia tersenyum, tapi hati masih pada Nadia. Tiba-tiba pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ini Nadia. Aku kabur dari rumah. Tolong jemput aku di stasiun Gambir. Aulia terkejut, langsung bergegas. Di stasiun, Nadia tampak kurus, tas kecil di tangan. Mereka peluk erat, air mata mengalir. Aku pilih kamu, Aul, kata Nadia. Mereka pergi ke kosan Aulia, bercerita sepanjang malam. Nadia cerita bagaimana ayahnya memaksanya ke pesantren, tapi dia kabur. Aku tak bisa bohong lagi. Aulia bahagia, tapi juga khawatir. Apa selanjutnya? Mereka putuskan tinggal bersama, cari apartemen kecil di Kuningan. Aulia kerja paruh waktu, Nadia cari kerja sebagai desainer grafis. Hidup mereka mulai stabil, tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Keluarga Aulia tahu dari adiknya, dan ayah kirim surat, kembalilah, atau lupakan kami selamanya. Aulia robek surat itu, tapi malamnya menangis. Nadia peluk dia, kita kuat bersama. Konflik baru datang dari luar. Di tempat kerja Nadia, bosnya homofobik, gosip menyebar. Nadia dipecat setelah ada yang lihat mereka berpegangan tangan. Nadia depresi, menyalahkan Aulia. Ini gara-gara kamu, teriaknya. Aulia marah, kamu yang pilih ini. Mereka bertengkar hebat, Nadia pergi ke rumah teman. Aulia sendirian, mempertanyakan semuanya. Apakah cinta ini layak? Rina hubungi dia, ajak bertemu. Di kai lama, Rina bilang, Nadia tak siap. Kamu pantas dapat yang lebih. Aulia tergoda, tapi setia. Malam itu, Nadia kembali, memohon maaf. Mereka berdamai, tapi luka tetap ada. Mereka ikut konseling di komunitas, belajar komunikasi. Tapi masyarakat tak berubah. Di jalan, mereka dapat tatapan sinis, bahkan dilempar batu sekali. Aulia takut, tapi Nadia bilang, kita harus lawan. Suatu hari, ayah Aulia sakit. Adik hubungi, Yah kena stroke karena stres. Aulia ragu, tapi pergi ke rumah sakit. Di sana, ibu menangis, ini gara-gara kamu.
Aulia merasa bersalah besar, tapi ayah bangun dan bilang pergi. Aulia pergi, hatinya hancur. Nadia dukung dia, tapi Aulia mulai ragu. Apakah dia egois? Mereka putuskan ikut demo hak di depan. Di sana polisi bentrok, Aulia kena semprotan air. Nadia lindungi dia, tapi mereka dipisah. Aulia panik, cari Nadia di kerumunan. Akhirnya ketemu, tapi Nadia terluka. Di rumah sakit, dokter bilang baik-baik saja. Momen itu buat mereka lebih dekat, tapi juga sadar risiko. Aulia mulai tulis blog anonim tentang pengalamannya, dapat dukungan online. Tapi ada ancaman dari troll. Nadia takut, ingin berhenti. Kita cukup hidup tenang. Aulia marah, tenang gimana kalau kita terus disembunyikan. Konflik ini buat hubungan mereka tegang. Pagi di apartemen mereka, Aulia bangun dengan Nadia yang masih tidur. Sudah setahun sejak Nadia kabur. Hidup mereka lebih baik, Nadia dapat kerja baru, Aulia lulus kuliah. Tapi tekanan keluarga tak hilang. Ibu Aulia hubungi diam-diam, "Yah rindu kamu." Aulia ragu, tapi setuju bertemu. Di sebuah warung di Blok M, ibu datang dengan air mata. "Yah ma," tapi dia tak bisa terima. Aulia cerita tentang hidupnya, ibu dengar tapi tak setuju. "Ini salah, nak." Aulia pergi kecewa. Kembali ke rumah, Nadia cerita dapat tawaran kerja di Bali. "Kita pindah yuk, mulai baru." Aulia setuju, tapi sebelum pergi, dia ingin rekonsiliasi dengan keluarga. Dia datang ke rumah, ayah buka pintu. "Apa maumu?" tanya ayah dingin. Aulia menangis, "Aku tetap anakmu." Ayah diam, lalu peluk dia. "Aku tak paham, tapi aku tak mau kehilanganmu." Itu momen haru, tapi ayah bilang, "Jangan bawa Nadia." Aulia kecewa, tapi terima. Di Bali, hidup mereka lebih bebas. Pantai, matahari, dan komunitas yang lebih terbuka. Tapi Nadia mulai berubah. Dia dekat dengan teman kerja, seorang wanita bernama Sari. Aulia curiga, cek ponsel Nadia dan temukan pesan mesra. "Kamu selingkuh," teriak Aulia. Nadia menangis, "Aku bingung, Aul. Tekanan ini buat aku ragu." Aulia hancur, merasa dikhianati lagi. Mereka bertengkar, Nadia pergi ke rumah Sari. Aulia sendirian di illa mereka, minum bir sepanjang malam. "Rina hubungi dari Jakarta, aku dengar. Datanglah kembali." Aulia terbang ke Jakarta, tinggal di tempat Rina. Rina dukung dia, dan lambat laun, perasaan lama muncul. Mereka cium, dan Aulia merasa baru. "Kamu selalu ada untukku," kata Aulia. Tapi Nadia hubungi, "Makan aku pulang." Aulia bingung, pilih Rina atau Nadia. Dia pilih Nadia, tapi dengan syarat, "Kita harus jujur." Nadia setuju, tapi Sari tak terima. Sari ancam sebarkan foto mereka. Aulia panik, hubungi polisi tapi takut. Akhirnya, mereka bayar Sari untuk diam, itu buat mereka rugi besar, tapi selamat. Hubungan mereka pulih, tapi luka dalam. Kembali ke Jakarta, ayah Aulia undang makan malam. Nadia ikut, ayah coba ramah tapi tegang. "Aku tak setuju, tapi aku coba paham." Itu langkah kecil, tapi berarti. Tapi masyarakat luas tak berubah. Ada berita tentang Rayalgd, membuat mereka takut. Aulia putuskan ikut organisasi hak asasi, jadi aktivis. Nadia dukung, tapi ragu. Konflik puncak saat demo besar. Aulia pidato, tapi ada kerusuhan. Nadia hilang di kerumunan, Aulia cari panik. Ternyata Nadia ditangkap polisi. Aulia hubungi lawyer dari komunitas, bebas Nadia. Tapi Nadia trauma, "Aku nggak kuat lagi." Di rumah sakit, Nadia bangun dengan Aulia di samping.
Aku tak mau hidup begini terus, kata Nadia pelan. Aulia menangis, kita bisa lawan bersama. Tapi Nadia putuskan pulang ke keluarga, minta maaf pada ayahnya. Aku pilih aman. Aulia hancur, tapi lepaskan. Kalau itu bikin kamu bahagia. Nadia pergi, meninggalkan Aulia sendirian. Aulia kembali ke Rina, yang selalu setia. Mereka mulai hubungan baru, lebih matang. Rina ajak Aulia ke Ent Internasional di Singapura, di mana mereka lihat dunia lebih terbuka. Kembali ke Indonesia, Aulia lebih berani. Dia tulis buku tentang pengalamannya, dapat dukungan tapi juga ancaman. Keluarganya lambat laun terima, ayah bahkan datang ke launching buku. Aku bangga padamu, katanya pelan. Tapi Aulia renungkan semuanya, pengkhianatan Nadia, dukungan Rina, perjuangan keluarga. Dia sadar, cinta tak mudah di masyarakat seperti ini. Dia jadi panutan bagi banyak wanita muda, bantu mereka lewati konflik serupa. Hidupnya penuh, tapi ada harga, kehilangan Nadia, luka hati yang tak hilang. Tahun berganti, Aulia dan Rina bahagia bersama. Mereka adopsi gaya hidup low profile, tapi tetap aktif. Suatu hari, Nadia hubungi, aku menikah dengan pria, tapi aku rindu kamu. Aulia tersenyum sedih, semoga bahagia. Itu penutup babak lama. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama benar-benar salah, atau justru masyarakat yang perlu berubah?